Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang strategi pengembangan sosial pada anak usia dini dengan mata kuliah pengembangan sosial emosional pada anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tarsono MPD. Kami dari kelompok 8 beranggotakan saya Ersa Fitriani, NIM 118201000019, Fikri Sopwatun Inayah, NIM 1182100022, Gina Sanaya Firdausah, NIM 1182100023. Baik, pemateri pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan sosial. Menurut Plato, secara potensial atau fitrah, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Yang kedua yaitu menurut Samsudin, sosialisasi adalah proses belajar untuk menjadi makhluk sosial. Dan yang ketiga yaitu menurut Muhibin, perkembangan sosial adalah merupakan proses pembentukan sosial shape atau disebut juga dengan pribadi masyarakat. Yang keempat yaitu menurut Harlock, perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Jadi dapat disimpulkan dari 4 pendapat tersebut bahwa perkembangan sosial merupakan proses melatih kepekaan diri terhadap rangsangan sosial yang berhubungan dengan tuntutan sosial sesuai dengan norma, nilai, atau harapan sosial itu sendiri. Proses perkembangan sosial. Untuk menjadi individu yang mampu bermasyarakat diperlukan 3 proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini tampaknya terpisah, tetapi sebenarnya saling berhubungan satu sama lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Harlock 1978, yaitu belajar untuk bertingkah laku dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, belajar memainkan peran sosial yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya, mengembangkan sikap atau tingkah laku sosial terhadap individu lain dan aktivitas sosial yang ada di masyarakat. Berdasarkan ketiga tahap proses sosial ini, individu akan terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok individu sosial dan individu non-sosial. Kelompok individu sosial adalah mereka yang tingkah lakunya mencerminkan ketiga proses sosialisasi. Adapun individu non-sosial, mereka adalah orang-orang yang tidak berhasil mencerminkan ketiga proses sosialisasi. Individu antisosial yaitu individu yang mengetahui harapan kelompok sosial tetapi dengan sengaja melawan hal tersebut. Akibatnya individu antisosial ini ditolak dan atau dikucilkan oleh sekelompok sosial. Selain ketiga kelompok tadi, dalam perkembangan sosial ini terdapat istilah individu yang introvert dan extrovert. Introvert adalah kecenderungan seseorang untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya, sedangkan extrovert adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan perhatian keluar dirinya sehingga segala minat, sikap, dan keputusan-keputusan yang diambil lebih ditentukan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar dirinya. Orang-orang extrovert bisa cenderung aktif, suka berteman dan ramah, dan terutama seorang ahli menyatakan introvert dan extrovert hanya merupakan suatu tipe dari reaksi yang ditunjukkan seseorang. Sementara ahli lain menyatakan bahwa suatu kepribadian yang sehat atau keseimbangan haruslah memiliki kedua kecenderungan ini. Ada 20 karakteristik yang dapat menggambarkan individu dengan penyesuaian diri, baik yaitu sebagai berikut: dapat menerima tanggung jawab sesuai dengan usianya, menikmati pengalamannya, mau menerima tanggung jawab sesuai dengan pertanyaan. Selanjutnya, mampu memecahkan masalah dengan segera. Selanjutnya, dapat melawan dan mengatasi hambatan untuk merasa bahagia. Selanjutnya, mampu membuat keputusan dengan kekhawatiran dan konflik yang minim. Selanjutnya, tetap pada pilihannya
sehingga ia menemukan bahwa pilihannya itu salah. Selanjutnya, merasa puas dengan kenyataan. Selanjutnya, dapat menggunakan pikiran sebagai dasar untuk bertindak, tidak untuk melarikan diri. Selanjutnya, belajar dari kegagalan, tidak mencari alasan untuk kegagalannya. Selanjutnya, tahu bagaimana bekerja pada saat kerja dan bermain pada saat main. Selanjutnya, dapat berkata tidak pada situasi yang mengganggunya. Selanjutnya, dapat berkata pada situasi yang membantunya. Selanjutnya, dapat menunjukkan kemarahan ketika merasa terluka atau merasa haknya terganggu. Selanjutnya, dapat menunjukkan kasih sayang. Selanjutnya, dapat menahan sakit dan frustasi bila diperlukan. Selanjutnya, dapat berkompromi ketika mengalami kesulitan. Selanjutnya, dapat mengonsentrasikan energinya pada tujuan. Selanjutnya, menerima kenyataan bahwa hidup adalah perjuangan yang tidak ada habisnya. Selanjutnya, untuk menjadi individu dengan penyesuaian diri yang baik, seorang anak harus merasa bahagia dan mampu menerima dirinya. Selanjutnya, orang bakery. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Sofatul Inayah, NIM 11821000022. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang pengembangan sosial melalui kegiatan bermain sosial pada anak usia dini. Ada 5 tahapan bermain sosial pada anak usia dini. Yang pertama yaitu sikap sosial. Pada umumnya, anak usia dini masih bersifat egosentris. Melalui bermain, mendorong anak untuk meninggalkan sifat egosentrisnya. Dalam situasi bermain, anak dipaksa untuk mempertimbangkan sudut pandang dari temannya, sehingga sifat egosentris anak menjadi berkurang. Dalam permainan, anak juga belajar bekerja sama dengan temannya untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu belajar berkomunikasi. Melalui bermain, mendorong anak untuk belajar berkomunikasi secara baik. Untuk dapat bermain dengan baik bersama orang lain, anak harus bisa mengerti dan dimengerti oleh teman-temannya. Hal ini mendorong anak untuk belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana membentuk hubungan sosial, dan bagaimana menghadapi dan memecahkan masalah yang timbul dalam hubungan tersebut. Yang ketiga yaitu belajar mengorganisasi. Saat bermain bersama orang lain, anak juga berkesempatan belajar berorganisasi, bagaimana dia harus melakukan pembagian peran di antara mereka yang turut serta dalam permainan tersebut. Yang keempat yaitu menghargai orang lain dan perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan bermain, anak mengembangkan kemampuan empatinya. Melalui kegiatan bermain, anak akan menimbulkan sifat toleransi, mampu berlapang dada, serta menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Yang kelima yaitu menghargai harmoni dan kompromi. Saat dunia semakin luas dan kesempatan berinteraksi semakin sering serta bervariasi, maka akan tumbuh kesadarannya akan makna peran sosial, persahabatan, perlunya menjalin hubungan serta perlunya strategi dan diplomasi dalam berhubungan dengan orang lain. Anak tidak akan begitu saja merebut mainan teman, misalnya ia tahu akan konsekuensi ditinggalkan atau dimusuhi. Selanjutnya yaitu tingkatan bermain sosial menurut Padmonodewo. Ada 5 tingkatan bermain sosial. Yang pertama yaitu bermain soliter. Dalam bermain soliter ini, anak-anak berada dalam satu ruangan. Mereka tidak saling mengganggu dan tidak saling memperhatikan. Yang kedua yaitu bermain sebagai penonton atau pengamat. Pada tahap ini, anak-anak mulai peduli terhadap teman-temannya yang berada dalam satu ruangan. Pada tahap ini, anak-anak seringkali menoleh atau memperhatikan temannya yang sedang asyik melakukan permainan yang lain. Yang ketiga yaitu bermain paralel. Dengan bermain paralel ini, anak-anak mulai bermain bersama dengan mainan yang sama dalam satu ruangan. Namun, apa yang dilakukan masing-masing anak tidak saling tergantung dan berhubungan. Jika ada seorang anak yang meninggalkan arena, permainan anak-anak lain masih tetap dapat berjalan. Yang keempat yaitu bermain asosiatif. Dalam bermain asosiatif ini melibatkan beberapa orang anak, namun belum terorganisasi, masing-masing anak tidak mendapatkan peran yang spesifik, sehingga jika ada anak yang tidak mengikuti aturan, maka permainan tetap dapat berlangsung. Yang terakhir yaitu bermain kooperatif. Bermain kooperatif dilakukan secara berkelompok. Masing-masing anak memiliki peran untuk mencapai tujuan permainan. Misalnya menirukan kegiatan di pasar, di mana ada penjual dan ada pembeli. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.